Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan tentang wakaf. Kemarin yang dinamakan wakaf itu adalah menahan harta tertentu. Terus menahan harta tertentu yang mungkin bisa dimanfaatkan tanpa harus mengurangi ainnya, dan juga terputus tasarufnya. Ketika barang sudah diwakafkan, maka barang tersebut sudah tidak bisa ditasarufkan, gak bisa dijual, gak bisa disewakan, gak bisa diberikan pada orang lain. Yang penting yang sifatnya menghilangkan kepemilikan itu gak boleh, karena udah diwakafkan. Kemudian syarat wakaf, boleh kita mewakafkan suatu hal, suatu barang, yang penting memenuhi 3 syarat. Yang pertama apa syaratnya? Yang pertama, barangnya harus ada. Yang pertama, barangnya harus dari yang bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi ainnya. Maka tidak diperbolehkan mewakafkan makanan. Kenapa? Karena makanan itu manfaatnya dengan cara dimakan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat daripada wakaf itu adalah harus pada aslin maujudin. Artinya seseorang yang wujud ada, au parin layan koti, atau pada golongan yang tidak terputus. Jadi bahasa aslin maujudin itu wakafnya wakaf muayyan. Contoh, saya wakafkan kitab ini untuk Zaid. Itu aslin maujudin. Memang orang yang menerima wakafnya itu ada, yaitu si Zaid. Makanya kemarin bahwa rukun daripada wakaf itu apa saja? Yang pertama wakif, orang yang mewakafkan. Yang kedua mauquf. Mauquf itu barang yang diwakafkan. Yang ketiga mauquf alaih, artinya orang yang menerima wakaf. Ya, selain ijab dan qabul, itu berarti tidak disebutkan di sini. Itu. Jadi berarti pilihannya bisa 2, bisa pada aslin maujudin, orangnya jelas saya wakafkan kitab ini untuk Zaid, au parin layan koti, atau mewakafkan sesuatu pada golongan yang tidak terputus, disebutnya wakaf jihah, ya, jihah amah namanya. Contoh gini, saya wakafkan kebun ini yang mana hasil panennya untuk orang-orang fakir. Itu namanya parin layan koti, golongan yang tidak terputus, orang-orang fakir. Makanya dari bahasa aslin maujudin wa farin layan koti itu mengecualikan 3 hal. Yang pertama disebut munqatiul awal. Gimana contohnya? Mewakafkan suatu barang pada orang yang akan dilahirkan. Saya wakafkan kitab ini untuk anak saya yang akan lahir, kemudian untuk orang-orang fakir. Itu namanya wakaf munqatiul awal. Kenapa? Ya karena di awalnya pun sudah terputus. Wong anaknya belum ada, belum lahir. Kemudian jika tidak mengucapkan orang-orang fakir, namanya wakaf munqatiul awal dan akhir. Saya wakafkan kitab ini untuk anak saya yang akan dilahirkan. Berarti itu wakaf munqatiul awal wal akhir. Dua-duanya batal. Gak sah wakafnya. Ketika wakafnya gak sah, maka kitab ini masih menjadi miliknya si wakil, masih menjadi milik saya. Kenapa? Ya karena orang yang menerima wakafnya gak ada. Itu. Kemudian yang ketiga, bahasa layan koti itu mengecualikan wakaf munqatiul akhir. Berarti gimana? Contohnya gini, saya wakafkan kitab ini pada Zaid dan anak-anaknya. Jadi ada, Zaidnya ada, anak-anaknya, keturunannya ada. Maka kalau seperti demikian, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama dihukumi batal, tidak sah. Kenapa tidak sah? Ya karena sudah terputus. Munqatiul akhir itu, akhirnya terputus.
anak-anaknya belum ada. Lain belum ada berarti ya anak-anak kan sebelum ke anak-anaknya berarti ke si Zaid lah. Kemudian kalau menurut kaul rojeh itu dihukumi sah. Bahasa waqafun qati'ul akhir ya, dihukumi sah. Jadi ke si Zaid setelah Zaid tidak ada kemudian ke keturunannya. Nah, setelah habis anaknya sudah tidak ada, maka itu tidak boleh diwakafkan lagi pada cucu Zaid enggak, tapi dikembalikan lagi ke kerabat wakif, kerabat orang yang mewakafkan yang paling dekat. Itu yang kedua. Jadi intinya dari syarat yang kedua, kalau kita ingin mewakafkan sesuatu, orang yang menerima wakafnya harus sudah ada. Kemudian yang ketiga, syaratnya wakaf dalam sesuatu yang tidak diharamkan. Ya. Jadi maksud daripada sesuatu yang tidak diharamkan itu bukan berarti harus jelas tujuannya untuk ibadah. Seperti gimana? Saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Saya jadikan tanah ini menjadi masjid. Ya, kan jelas kan? Kita mewakafkan bangunan atau tanah jadi masjid. Jelas itu mah tujuannya ibadah. Atau yang penting tidak ada kemaksiatan. Kayak tadi, saya wakafkan kitab ini untuk Zaid. Ya, berarti kan itu tidak jelas ibadahnya. Apakah ketika sama si Zaid gak digunakan, semisalkan itu tidak menjadi ibadah kalau tidak dibaca, kalau tidak digunakan. Sama seperti Al-Quran, banyak kan Al-Quran wakaf di masjid. Kalau kamu punya apa Al-Quran, kamu wakafkan, saya wakafkan Quran ini untuk Masjid At-Taqwa. Ya, jelaskan untuk ibadah. Gitu ya. Itu 3 syarat supaya wakaf bisa dihukumi sah. Kemudian wa yustaratu fil waqfi, disyaratkan di dalam wakaf ala yakuna muaqqatan, tidak boleh dibatasi dengan waktu. Gak boleh gini, waqaftu hadza sanatan, saya wakafkan kitab ini pada Zaid selama 1 tahun. Gak boleh dibatasi. Jadi kalau wakafnya udah aja selamanya dimanfaatkan oleh si Zaid, sama si Zaid nanti gak boleh dijual, gak boleh disewakan, kemudian gak boleh dikasih sama orang lain, harus dimanfaatkan. Ya, 1 tuh. Kemudian yang kedua, wa alla yakuna muallaqan, dan juga wakaf itu tidak boleh digantungkan pada perkara lain. Kawaqaftu hada, seperti contoh saya idza jaa ra'su sahri faqad waqaftu kaza, ketika datang awal bulan maka saya wakafkan kitab ini untuk Zaid. Gak sah, gak boleh. Kenapa gak boleh, Habib? Kenapa gak boleh? Kenapa gak boleh? Dengerin, saya wakaf ketika datang awal bulan saya wakafkan kitab ini untuk Zaid. Boleh gak? Kenapa? Walak itu apa? Karena dikaitkan dengan sesuatu. Sama kayak jual beli. Gak boleh kamu jual beli dibatasi dengan waktu atau dikaitkan dengan suatu perkara. Contoh gini, ke kantin. Ya. Kemudian gini semisal, kalau sudah tanggal 1 bulan puasa saya beli seblak ini, nggak boleh karena digantungkan ya. Atau gini, saya beli seblak ini selama 2 jam, nggak boleh ya. Sama, jadi dalam jual beli ataupun dalam wakaf itu syaratnya tidak boleh dibatasi dengan waktu, kemudian tidak boleh digantung, dikaitkan dengan perkara apapun, itu tidak boleh. Faqad waqaftu kaza. Wa huwa aya al waqfu. Terus gimana tuh? Wakaf itu ala masyaratul waqif, harus sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh si wakif. Harus sesuai. Kata si wakif, pokoknya biasanya ini kalau dalam permasalahan wakaf jihah ammah ya. Wakaf yang sifatnya contoh gini lah, saya wakafkan tanah ini untuk kemaslahatan pesantren Darul Kirom contohnya ya.
diwakafkanlah tanahnya untuk kemaslahatan pesantren Darul Qiraah. Maka harus sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh wakif. Berarti dibangun apa? Kobo, majelis, aula, kelas yang sifatnya memang ada hubungannya dengan kemaslahatan pesantren Darul Qiraah. Gak boleh semisal malah dibuat apa? Malah dibuat sesuatu hal yang memang tidak ada kaitannya dengan pesantren. Malah dibuat semisal bengkel mobil, dibuat bengkel motor, yang mana itu kan tidak ada kemaslahatan untuk pesantren Darul Qiraah. Nah, jadi harus sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh si wakif, gitu. Alama syaratul wakif mana bete? Ala masyaratul wakif. Seperti apa contohnya? Min taqdimin. Ala masyaratul wakif. Mana cenah bieu teh? Ala masyaratul wakif. Au taqdimin libadil mauqufi alaihim. Ya. Contohnya berarti seperti halnya bisa mendahulukan mauquf alaih, orang penerimanya bisa didahulukan, takdim, bisa diakhirkan, bisa disamakan, bisa diunggulkan. Gitu. Contohnya gini, kayak tadi. Contoh semisal saya punya tanah, saya punya kebun lah. Saya gini, saya wakafkan kebun ini yang mana hasil panennya untuk orang-orang fakir. Ya, berarti itu untuk orang-orang fakir. Orang kaya nggak boleh memanfaatkannya. Atau kalau untuk anaknya, saya wakafkan kebun ini penghasilannya untuk anak-anak saya. Berarti kalau takdim, kalau mendahulukan sebagian, berarti gini, saya wakafkan kebun ini penghasilannya untuk anak-anak saya yang lebih warok, yang apik, setelah itu baru anak yang lain. Berarti kalau semisal anaknya 5, yang 3 mondok pesantren apik, kemudian yang 2 enggak, maka yang didahulukan yang 3 dulu. Itu takdim dan takhir. Atau taswiyah. Kalau sama rata berarti tidak ada bedanya. Saya wakafkan tanah ini, kebun ini penghasilannya untuk anak-anak saya sama rata, baik perempuan baik laki-laki. Jadi kalau semisal anaknya ada 5, perempuan 3, laki-lakinya 2, kemudian penghasilannya semisal 500 juta, udah sama aja semuanya. 100 taswiyah berarti sama rata. Au tafdilin, atau mengunggulkan pada sebagian. Berarti gini, saya wakafkan kebun ini penghasilannya untuk anak-anak saya, tapi untuk laki-laki bagiannya 2 kali lipat perempuan. Semisal dia punya anaknya itu 2, laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan. Contohnya semisal 6 juta, ya, hasil panennya 6 juta, maka berarti 6 juta itu nggak bisa dibagi rata, tapi yang 2 juta untuk perempuan, yang 4 juta untuk laki-laki. Kenapa? Karena lidzakari mislu hadzil unsa, ya itu kata si wakif yang gitu. Pokoknya saya mah nggak mau tahu nanti daripada hasil panennya, nggak boleh dibagi rata. Dari hasil panennya itu cara pembagiannya lidzakari mislu hadzil unsayain, untuk laki-laki 2 kali lipat daripada bagian perempuan. Gitu. Maka nanti anak perempuan tidak bisa komen, gak bisa seperti ini. Kok seperti itu sih? Ya, kok saya cuman dapatnya 2 juta, laki-laki 4 juta, ya gak boleh seperti itu. Kenapa? Karena itu yang disyaratkan oleh si wakif. Atau semisal wakifnya ngomongnya gini, semisal si wakifnya itu lebih sayang pada anak perempuan. Pokoknya dari penghasilan panennya tersebut, untuk anak perempuan saya 9 berbanding 10. Kemudian untuk anak laki-laki cuma 1%. Ya. Jadi kalau 10 juta, nanti 9 juta untuk perempuan, 1 juta untuk laki-laki bisa protes.
Kenapa? Karena itu yang disyaratkan oleh si wakif. Paham? Jadi kalau kamu menjadi wakif, ya, menjadi orang yang mewakafkan, itu harus jelas. Supaya apa? Supaya tidak timbul cekcok antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak kamu tidak berantem. Nah ini makanya kata kemarin, ya, salah satu hal yang mana dapat memicu keributan, antaranya ini wakafnya gak jelas, jadi saling klaim. Kata anak perempuan, pokoknya saya lebih gede bagiannya. Kalau anak laki-laki gak bisa seperti itu, saya kan laki-laki, kamu perempuan. Itu karena kenapa? Karena tidak adanya kejelasan. Itu adalah bab wakaf. Paham? Ada pertanyaan enggak? Kan banyak kita sehari-hari. Apalagi kalau sangkut pautnya seperti tanah. Wah ini mah tanah wakaf. Wah ini mah Al-Quran wakaf. Wah ini mah kitab wakaf. Bahkan ada kitab juga wakaf. Biasanya kalau Al-Quran atau kitab pakai cap. Kitab wakaf dari siapa. Nah itu berarti tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh disewakan. Kalau dipinjam boleh, kalau dipinjam mah. Yang penting kamu masih termasuk bagian daripada mauquf alaih, masih masuk pada kategori orang yang menerima wakafnya itu. Jadi gak boleh nanti. Misal gini contohnya. Si wakif ngomongnya gini, saya wakafkan Al-Quran ini khusus untuk jamaah Masjid At-Taqwa. Sedangkan kamu gak pernah berjamaah di Masjid At-Taqwa, gak boleh. Ya, memanfaatkan Al-Qurannya gak boleh. Karena bukan jamaah Masjid At-Taqwa. Jadi kalau mau masuknya nanti jamaah Masjid Juber 2. Gitu. Wakafnya ke pesantren, Hah? Kalau misalnya kita wakafnya ke pesantren boleh pinjam? Boleh. Jadi gini, maksudnya bahasanya bukan dipinjam tapi dimanfaatkan. Kan kitab nih diwakafkan untuk pesantren Darul Kirom, berarti untuk kemaslahatan santri. Nah, yang penting kamu santri Darul Kirom ingin memanfaatkannya, berarti dengan cara dibaca. Boleh, tapi gak boleh untuk dimiliki, gak bisa. Kurang lapop di lemarinya. Itu tuh. Kurang imam muslim mah, satu mah itu. Untuk imam muslim diambil Quran. Nah, itu juga sama tuh. Maksudnya Quran wakaf ini banyak kan? Quran wakaf. Kemudian wah, apalagi bakal rumah itu. Mungkin lah kalau misalnya disimpan di kobong, kemudian dibaca, mungkin itu masih bisa. Masih boleh. Kenapa? Karena dimanfaatkan. Yang penting dibaca. Ya, tapi nggak boleh kamu miliki. Langsung diganti, langsung diberi nama Safir. Ganti-ganti Quran saya belum baca Quran namanya Safir. Ya gitu, nggak boleh ya. Nggak boleh. Ya banyak intinya. Banyak, mau apapun, mau lampu semisal. Lampu, mau meja nih. Saya wakafkan semisal nih yang buat meja ini. Saya wakafkan meja ini untuk proses belajar mengajar di pondok pesantren Darul Kirom. Tapi untuk ngaji, kamu bawa ke kobong, kemudian kamu dipakai tidur di atasnya. Itu udah beda dengan apa yang disyaratkan oleh si wakif. Makanya berat wakaf itu. Ini buat kabur sih kalau itu. Wah, apalagi itu tuh. Dipakai buat ngumpet. Mana Imro'ah, paham? Jadi kalau si wakifnya masih ada, nah itu bisa konfirmasi kalau tidak ada kejelasan. Jadi ini sebenarnya manfaatnya itu apakah memang untuk santri Darul Kirom khusus atau memang boleh siapa saja yang penting santri. Ya. Kayak gitu. Belum
asal juga lu nggak ngelakuin wakaf apa di Imam Muslim tapi cerita diambil dia harus tempo wakaf nih Wallahu a'lam. bisa Udin bana ma'alakana Rabbi arina alladhi yanfa'una Rabbi fakina